Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana saya akan melanjutkan dari permasalahan yang kemarin, yang dimana juga sekaligus pertanyaan dari salah satu viewer saya yang bernama Muhammad Albi Maulana. Terima kasih. Pada video sebelumnya saya sudah membuat sebuah video, yaitu membuat notifikasi deadline pengumpulan atau pengembalian barang dengan PHP dan SQL yang ini ya. Nah, di dalam video tersebut saya menampilkan sebuah notifikasi, yang dimana notifikasi tersebut yang akan untuk video kali ini saya akan meletakkannya ke dalam sebuah lonceng seperti ini ya. Nah, ketika kita klik loncengnya ini nanti akan muncul notifikasi mengenai deadline tersebut. Nah, seperti apa caranya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya, jika kalian penasaran mengenai notifikasi deadline tersebut, kalian ingin melihat videonya dan juga ada link codingannya yang bisa kalian download dan kalian pelajari, silahkan klik link di pojok kanan atas. Oke, pertama kita akan membuat sebuah lonceng ini, yang dimana lonceng ini ada angka 8-nya, yaitu angka 8 ini digunakan untuk bahwa ada 8 notifikasi yang ada di dalam lonceng. Oke, ini merupakan codingan untuk buttonnya, yang dimana di sini saya menggunakan select query yang digunakan untuk count ID peminjaman buku untuk mendapatkan jumlah data dari notifikasinya, yang dimana ada juga beberapa keterangannya atau where-nya ya, seperti dipinjam, kemudian tanggal kembali harus lebih besar daripada tanggal kembali harus lebih kecil daripada tanggal hari ini, tanggal kembali harus sama dengan tanggal hari ini, jadi dolar tanggal ini yang digunakan untuk get tanggal hari ini. Nah, kemudian sini ada or. Sini saya menggunakan campuran antara and dan or ya. Jadi kalau mau menggunakan and dan or, si or-nya ini harus kita dalam kurung seperti ini ya, dalam kurung tutup. Nah, kemudian ada or date if tanggal kembali. Jadi tanggal kembali itu harus 3 hari sebelum tanggal hari ini. Makanya di sini date if tanggal kembali dolar tanggal hari ini sama dengan 3. Itu artinya tanggal kembali harus lebih kecil 3 hari dari tanggal hari ini. Kemudian tanggal kembali harus lebih kecil 2 hari dari tanggal hari ini. Kemudian date if tanggal kembali harus lebih kecil 1 hari untuk tanggal hari ini. Kenapa ada date if ini digunakan untuk membuat interval hari yang nantinya akan muncul sebuah notifikasi, oh ternyata 3 hari lagi si member ini harus mengembalikan buku. Jadi menggunakan date if ini. Itu sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Nah, setelah count, saya membuatnya menjadi alias jumlah total, dimana saya akan meletakkannya di dalam value input. Nah, di sini saya menggunakan input. Kenapa? Karena si drop down ini saya menggunakan bootstrap ya. Si drop down ini nggak bisa tampil kalau kita menggunakan tag table. Nah, sedangkan kalau misalkan saya gunakan tag table, dia tidak mau menjalankan si bootstrapnya. Nah, kalau mau menjalankan JavaScript, di sini saya menggunakan JavaScript, itu harus menggunakan tag table. Kalau mau mengganti HTML-nya. Jadi di sini saya hanya bisa mengganti datanya saja, alias angka yang di dalamnya ini saja. Jadi mengapa di sini saya gunakan tag input? Nah, ini ya JavaScript saya. Pertama untuk menampilkan nomor atau buttonnya. Dan di sini saya akan mengoper datanya saja. Nah, kalau untuk HTML seperti ini, dia harus menggunakan tag table. Tag table tidak bisa dipadukan dengan drop down bootstrap. Saya malas sekali membuat drop down secara manual. Makanya di sini saya menggunakan input. Jadi tapi mungkin nggak ada yang tahu kalau ini itu button input ya. Nggak kelihatan kalau 8-nya ini button input. Jadi saya akal-akali si button inputnya ini saya berikan ID button notif. Kemudian juga di read only alias nggak bisa dirubah-rubah. Saya buatkan dia style CSS sehingga dia terlihat seperti badge gitu ya. Ada data di Bootstrap namanya badge yang digunakan untuk menampilkan data notifnya, itu namanya badge. Kemudian kita lanjut ke JavaScript-nya. Di sini JavaScript untuk button-nya itu untuk menampilkan berapa jumlah angka notifikasinya itu yang namanya function tampil button notif ya. Di sini echo base URL, nama
controllernya adalah peminjaman buku, untuk buttonnya ini adalah nama function di controller. Dimana sih saya menggunakan method dan data type ya, post dan JSON. Kemudian button notif ini yang tadi ya, ID di dalam form inputnya. Ini inputnya, ID button notif. Kemudian saya lanjut ke Java controllernya. Nah ini dia untuk controller pertama. Nah dia sebenarnya sama selectnya seperti yang ada di sini ya, yang saya buat. Kondisi yang ada di sini. Nah kenapa saya menggunakan JavaScript? Karena saya ingin supaya jumlah notifikasinya itu real time, dan notifikasi yang ini di dalam ini juga real time. Jadi kalau misalkan ada penambahan di database, kita nggak perlu refresh, tetapi dia akan tampil sendiri nantinya di sini. Nah, itu juga dengan menggunakan event. Nah nanti akan saya jelaskan. Nah query-nya sama seperti yang di sini. Kemudian kita tinggal bawa ke sini. Kemudian kita res db query row array, kemudian echo json encode. Res ini dari sini ya. Kemudian ini untuk mendapatkan nilai dari selectnya ini, untuk mendapatkan jumlah totalnya ini. Nah query s $s nya itu dari sini. Ini bebas ya tanggalnya, penamaannya bebas, kalian mau apa aja terserah kalian. Kemudian kita lanjut ke JavaScript-nya. Nah di sini $button notif yang tadi ya, nama ID inputnya yang saya read only itu val data. Ini bebas, penamanya nggak harus data. Kemudian jumlah totalnya ini adalah nama yang kita dapatkan dari datanya ini. Jadi kan kita tadi select count ID peminjaman as jumlah total. Nah, jumlah totalnya ini yang kita bawa ke sini. Nah, artinya codingan ini akan membuat select yang kita dapatkan dari controllernya bisa berpindah datanya ke si input text ID button notif. Jadi ketika ada penambahan, dia akan mengecek ke database, oh ternyata ada penambahan atau pengurangan atau lain sebagainya, maka dia akan langsung update berapa angka yang harus ditampilkan di sini. Kemudian ini untuk drop down-nya. Sini saya membuat sebuah title namanya notifikasi, kemudian inilah garis ya, garis untuk menampilkan ini. Nah ini kan di bawah notifikasi ada garis, ya artinya pembatas antara judul dan isi. Saya buatkan garisnya. Kemudian di sini saya tambahkan tabel dan TD ID-nya. Kemudian saya buat penamaan pada TD-nya, namanya ID button isi, yang dimana di dalam TD ini nantinya yang akan ke-replace ya dengan data yang ada di controller. Nah kemudian untuk JavaScript-nya itu namanya adalah tampil isi notif. Nah ini ya, tampil isi notif, kemudian kita berpindah ke controller peminjaman buku dengan nama function untuk isinya. Kemudian $button isi itu tadi ya nama TD-nya. Nama TD yang ini. Oke, kita langsung, ini dia. Nah, kemudian sini ada tanggal date YMD ini untuk mendapatkan tanggal hari ini. Kemudian saya select query yang akan menampilkan nama member. Kemudian date if tanggal kembali dan tanggal hari ini. Itu untuk melakukan interval, yang dimana intervalnya akan kita buatkan untuk if untuk menampilkan notifikasinya. Jadi di sini kita buatkan date if-nya as interval tanggal from tabel peminjaman buku. Kenapa inner join dengan tabel member? Karena akan menampilkan nama member. Nama member hanya ada di tabel member. Nah, tadi kan inner join tabel buku. Kenapa? Karena di select nama member ini hanya ada di tabel buku. Jadi untuk mendapatkan nama member, kita harus select atau inner join dengan si tabel member. Dengan ID joinannya adalah ID member. Kemudian di sini ada where keterangan dipinjam ya. Jadi di sini ada if yang pertama, ketika dia interval tanggalnya sama dengan 1 atau H-1, maka dia akan menampilkan besok adalah batas penggunaan buku dari si membernya. Kemudian kalau meninggalkan 2, berarti batas pengembalian tinggal 2 hari. Kalau 3, dia batas pengembalian tinggal 3 hari. Kemudian kalau 0, berarti batas pengembaliannya adalah hari ini yang akan tampil. Kemudian kalau
interval lebih kecil daripada 0, artinya min, berarti dia telah melewati batas pembelian bukunya. Seperti itu. Untuk select-selectnya, nanti linknya akan saya sertakan di description box untuk bisa kalian pelajari. Nah, selanjutnya tadi udah ya. Ini ya button HTML, bedanya data dia hanya akan mengganti datanya saja. Kalau HTML dia bisa mengganti tampilannya. Dimana HTML itu biasanya pasti menggunakan tag table. Kalau nggak menggunakan tag table, dia tidak akan bisa mengganti HTML-nya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan sebuah event yang digunakan untuk menjalankan ini semua. Kenapa dia bisa real time? Ya, yaitu saya buat onload di body-nya data ini, data peminjaman buku ini. Jadi di sini, dimana saya menggunakan event on mouse move, tampil button notif dan tampil isi notif. Jadi ketika kita jalankan, dia akan real time. Sekarang kita coba buka database, kemudian kita tambahkan. Saya akan perlihatkan real time-nya seperti apa. Di sini kan masih ada 8 notif ya. Nah, misalnya saya tambahkan, misalnya ID 15, kemudian dia meminjam di tanggal 4, kemudian dia harus mengembalikannya misalkan di tanggal hari ini. Berarti akan muncul notif kalau hari ini adalah batas terakhir dia melakukan peminjaman. Nah, ketika kita klik, nggak ada refresh nih. Nah, dia langsung bertambah kan? 9, notifnya bertambah. Nah, kenapa bisa seperti ini? Itu karena di sini saya menggunakan on mouse move ya. Jadi di dalam aplikasi si user ini pasti akan, nggak mungkin mouse-nya diam, dia pasti kerja. Jadi ketika dia berada di dalam sebuah aplikasi, dia pasti gerak-gerakin mouse-nya, ya kan? Nah, ketika dia menggerakkan mouse-nya itu, si on mouse ini akan menjalankan function tampil buku notif dan tampil isi notif yang digunakan, yang dimana function ini, JavaScript ini akan memeriksa ke dalam database ada notif baru nggak sih, gitu. Jadi kenapa dia bisa real time. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak mau seperti itu ya, karena sesuatu dan lain hal, mungkin kalian bisa menggunakan atau mengganti on mouse ini dengan onload. Onload. Oke, save. Jadi dia hanya akan menjalankan si function JavaScript ini ketika pertama kali kita membuka sebuah aplikasi. Seperti itu. Jadi ketika kita jalankan aplikasi, dia pasti akan menampilkan data terbaru. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Albi Maulana. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.